Di video kali ini, kita akan belajar mengenai perbandingan. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering sekali melakukan perbandingan. Jadi misal kita membandingkan berat badan kita dengan teman-teman kita, kemudian ataukah kita membandingkan tinggi badan kita dengan teman-teman kita yang lain. Nah, sebenarnya apa sih itu perbandingan? Untuk selengkapnya, kita simak pembahasannya berikut ini. Perbandingan. Materinya seperti ini. Nah, pengertian perbandingan. Perbandingan itu adalah proses membandingkan nilai dari dua besaran yang sejenis dan dinyatakan ke dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, cara menyatakan perbandingan itu adalah bisa menggunakan tanda bagi titik dua seperti ini, atau simbol lainnya adalah tanda per. Jadi kayak pecahan 4/5 seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Ketika ulangan, Andi mendapat nilai 100 dan Ani mendapat nilai 80. Berapa perbandingan nilai ulangan Andi dan Ani? Ya udah, gampang banget ya. Kita jawab nilai ulangan Andi banding ulangan Ani itu adalah 100 banding 80. Kemudian kita sederhanakan. Kita bagi 20 semua ya. Jadinya 100 bagi 20 itu 5, 80 bagi 20 itu 4. Nah, jadinya nilai perbandingan antara nilai ulangan Andi dan Ani adalah 5 banding 4. Nah, atau bisa dituliskan seperti ini. Jadi nilai ulangan Andi banding itu pakai simbol yang per, nilai ulangan Andi kan 100, kemudian per 80. Kita sederhanakan ke bentuk pecahan yang paling sederhana, yaitu adalah jadinya akhirnya adalah 5/4 atau 5 banding 4. Seperti itu konsep dari perbandingan. Nah, syarat perbandingan. Yang pertama itu satuannya harus sama. Kedua harus dibuat ke bentuk yang sederhana. Nah, contohnya seperti ini. Sederhanakan perbandingan berikut. Jadi ada 120 kg dibanding 80 kg. Satuannya udah sama ini. Kilogram, yang 80 juga kilogram. Ya udah, kita sederhanakan aja jadi 3/2 seperti itu. Jadi ini dibagi 40 ya. 120 bagi 43, 80 bagi 42. Atau bisa dituliskan seperti ini juga pakai simbol yang per. Jadi bebas ya, perbandingan bisa pakai titik 2 seperti ini, bisa juga pakai simbol per. Nah, contoh lain, sederhanakan perbandingan berikut. Jadi 2 jam dibanding 500 menit. Nah, satuannya kan berbeda, ini jam, ini menit. Kita ubah dulu ke satuan yang sama. Jadi 1 jam itu kan kita masih ingat ya, 1 jam itu adalah 60 menit, ya kan? Berarti kalau 2 jam 60 menit. Berarti kalau 2 jam kan tinggal dikali 2, ya kan? Berarti 60 kali 2 120 menit. Sehingga kita ubah dulu satuannya biar sama dulu. Jadi ini menit, yang 500 juga menit. Sudah sama-sama menit, baru kita sederhanakan. Diperoleh perbandingannya adalah 6/25. Seperti itu. Nah, contoh-contoh soal dasar perbandingan. Ini untuk kasus 3 perbandingan. Jadi contohnya seperti ini. A banding B itu adalah 3/5. Dan B banding C itu adalah 2/3. Tentukan perbandingannya A banding B, kemudian banding C. Berapa? Nah, untuk mengerjakan soal-soal tipe semacam ini, kita tulis dulu secara runtut ya. Jadi A banding B itu kan 3/5, ya kan? Kemudian B banding C itu adalah 2/3. Nah, kita urutkan. Jadi A banding B, kemudian pas bawahnya ini B banding C. Nah, yang jadi permasalahan, ini kan punyanya B, ya kan? Ini punyanya A, yang ini punyanya C. Ini berbeda, B-nya di sini beda, yang atas sama yang bawah. Yang atas perbandingannya nilainya 5, yang bawah perbandingannya 2. Ya udah, caranya adalah kita menyamakan yang tengah ini biar sama. Berarti kan kita cari KPK-nya, ya kan? KPK 5 sama 2 kan 10 KPK-nya. Jadi biar semuanya yang B ini sama-sama 10, berarti yang atas kita kalikan dengan 2, yang bawah kita kalikan dengan 5. Kalau gampangnya sih dibalik seperti itu kalinya, sehingga diperoleh seperti ini. Jadi yang atas
3 kali 2 itu 6, kemudian 5 kali 2 itu 10, kemudian yang bawah menjadi 2 kali 5 itu 10, 3 kali 5 itu 10, 3 kali 5 itu 15 maksudnya. Nah, karena udah sama ya kan perbandingannya, ini kan yang B. Nah, tujuannya kan biar sama yang tengah ini. Jadi ini kan udah sama, yaitu sama yang B-nya ini sama-sama 10 kan. Jadi nilai perbandingannya diperoleh A banding B banding C itu adalah 6 banding 10 karena ini udah sama, kemudian C-nya banding 15. Seperti itu. Bisa dipahami ya, jadi menyamakan yang bagian B ini, kemudian kita ubah biar nilainya sama, yaitu kita cari KPK-nya. KPK-nya kan 10, berarti biar jadi 10, yang atas dikali 2, yang bawah kita kalikan 5, diperoleh hasil akhirnya adalah 6 banding 10 banding 15. Nah, contoh-contoh soal yang lain seperti ini. Jumlah berat badan Kurniawan dan Lukman adalah 132. Ini adalah jumlah berat badan Kurniawan dan Lukman. Jika perbandingan berat badan Kurniawan dan Lukman itu adalah 5 banding 6. Jadi 5-nya ini miliknya Kurniawan, 6-nya miliknya Lukman. Tentukan berat badan Kurniawan dan berat badan Lukman. Jadi kita tentukan masing-masing. Nah, kita buat tabelnya supaya kita lebih mudah memahaminya. Nah, di sini nilai perbandingan Kurniawan itu berat badannya 5, sedangkan Lukman adalah 6. Nah, kita tahu yang diketahui bagian tabel yang ini itu adalah yang diketahui. Yang diketahui apa? Yang diketahui adalah jumlah berat badan. Ya udah, kita tulis jumlah di sini. Jumlah berat badannya aslinya itu adalah 132 kg, ya kan? Kita tulis yang bawah. Ini adalah berat badan yang asli yang bawah, yang atas ini adalah nilai perbandingannya. Nah, kita gunakan cara konsep dasarnya. Nah, ini dapat 11 ini karena kenapa? Karena nilai perbandingannya kita jumlah, namanya aja jumlah berarti ya udah 5 tambah 6 sama dengan 11. Nah, kita misalkan dulu nih berat badan Kurniawan itu A, berat badan Lukman itu B. Jadi kita misalkan ini huruf-huruf ini ada sebuah angka tapi kita belum tahu nih hurufnya berapa nilainya. Nah, secara konsep kalau kita mau mencari nilai berat badan dari Kurniawan, jadi Kurniawan ini ya udah berarti 5 per A, 5 banding A itu sama dengan 11 per 132. Jadi ini diperkan sama dengan nanti yang ini, ya kan? Jadi diperoleh seperti ini, 5 per A sama dengan 11 per 132. Nanti untuk di akhir video nanti akan diajari cara untuk berpikir rumus cepatnya untuk menyelesaikan soal ini. Nah, untuk sementara ini kita pakai cara konsep dasarnya. Konsep dasarnya seperti ini, 5 per A sama dengan 11 per 132. Nah, kemarin kan kita sudah belajar perkalian, teknik perkalian silang ya. Jadi seolah-olah 132 kita kalikan ke 5, A-nya kita kalikan ke 11 ya, diperoleh 132 kali 5 sama dengan 11 dikali A. Sehingga diperoleh 132 kali 5 itu adalah 660, 11 kali A itu 11A. Kemudian biar normal, biasanya kan A-nya kita taruh sebelah kiri, cuma dibalik aja ini. Kemudian kiri bagi 11, kanan juga dibagi 11. Sehingga diperoleh A-nya adalah 660 bagi 11 itu adalah 60 kg. Jadi berat badan Kurniawan itu adalah 60 kg. Seperti itu bisa dipahami ya, ini adalah cara untuk konsep dasarnya. Jadi 5 per A sama dengan 11 per 132. Nah, kalau kita mau mencari berat badan yang Lukman, itu berarti gimana? Ya udah, sama secara konsep dasarnya. Jadi 11 per 132 sama dengan 6 per B. Ini cuma tak balik ya, jadi sama aja. Boleh 6 per B dulu, boleh yang ini dulu. Yang penting ini tuh sama perbandingannya. Jadi 5 per A itu sama dengan 6 banding B, sama dengan juga 11 per 132. Jadi ini tuh sebenarnya sama perbandingannya. Kan perbandingan ini bagi ini sama dengan ini bagi ini. Nah, sehingga kita peroleh perkalian silang B kali 11 ya kan, kemudian 132 dikalikan 6 ya. Jadi 11 kali B itu adalah 11B, 132 kali 6 diperoleh 792, sehingga diperoleh kita kiri bagi 11, kanan juga dibagi 11, sehingga diperoleh B-nya adalah 72 kg. Seperti itu untuk cara aslinya, secara konsepnya. Konsep perbandingan itu ini per ini sama dengan ini per ini. Seperti itu cara konsep dasarnya. Nah, kemudian ada cara rumus cepatnya biar kita lebih mudah menghitungnya. Itu seperti ini jadinya rumus cepatnya.
Jadi rumusnya seperti ini, yang dicari sama dengan nilai perbandingan yang dicari per nilai perbandingan yang diketahui dikali asli yang diketahui. Jadi kita langsung saja pakai rumus cepat supaya kita lebih mudah memahaminya. Jadi kan kita mau mencari nilai berat badan Kurniawan dulu ya, berat badan Kurniawan, ya kan? Berat badan Kurniawan itu padahal nilai perbandingan yang dicari itu adalah nilainya adalah 5. Ya udah, berarti yang nilai perbandingan yang dicari ini adalah 5 ini, karena kita mau mencari nilai yang dicari aslinya sini kan. Berarti kita yang atas ini 5 per nilai perbandingan yang diketahuinya kan adalah jumlah, ya kan. Ini nilai perbandingannya, berarti 5 per 11 baru dikali asli diketahuinya adalah 132 kg. Sehingga diperoleh seperti ini, berat badan Kurniawan 5 per 11 dikali 132. Nah, bisa dipahami ya, 5-nya ini berasal dari, karena kita mau mencari berat badan Kurniawan perbandingannya 5, kemudian 11-nya ini berasal dari jumlah, karena yang diketahui jumlah ya pernya per jumlahnya tadi, jumlah perbandingannya 5 tambah 6, 11 baru dikali asli yang diketahui. Asli yang diketahui adalah jumlah berat badan Kurniawan dan Lukman ini 132, sehingga diperoleh hasilnya juga sama, 60 kg. Kemudian kalau kita mau mencari berat badan Lukman, nah ya sama, Lukman itu perbandingannya 6, berarti yang ini 6 per yang diketahui berapa? Yang diketahui jumlah, berarti 6 per 11 baru dikali 132 kg, sehingga diperoleh juga sama, hasilnya adalah 72 kg. Seperti itu untuk memakai cara rumus cepatnya ini ya. Untuk lebih kita memahami lagi, kita langsung ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya seperti ini. Nah, selisih buku yang dimiliki Ari dan Budi adalah 10 buah. Jika perbandingan banyaknya buku Ari dan Budi itu adalah 5:3, maka tentukan banyaknya buku Ari dan tentukan banyaknya buku Budi. Nah, kita buat tabel dulu supaya kita lebih paham. Nah, nilai perbandingan yang dimiliki Ari adalah 5, sedangkan Budi nilai perbandingannya 3. Nah, yang diketahui adalah selisih, ya kan? Selisih buku. Selisihnya berarti 10 buah itu selisih yang asli. Berarti kita tulis di sini 10. Nah, berarti perbandingan untuk selisih yang diketahui berapa? Nah, seperti ini. Berarti kan 2. 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Bisa dipahami ya, selisih 2-nya ini dapatnya dari ini, karena ini yang ditanyakan, yang diketahui adalah selisih, berarti yang posisinya ini adalah ya kita selisihkan nilai perbandingannya. Nah, kita ingat rumusnya, yang dicari sama dengan nilai perbandingan dicari per nilai perbandingan diketahui dikali asli yang diketahui. Nah, kita akan mencari ini ya, banyaknya buku Ari dan banyaknya buku Budi. Nah, banyaknya buku Ari berarti 5 per 2, ya kan, karena kita yang mau mencari buku Ari, berarti 5 per 2 dikali aslinya adalah 10. Diperoleh adalah bukunya adalah 25 buku. Ini kan 2-nya sama 10 dicoret, ya kan, 5 kali 5 25. Begitu juga kalau kita mau mencari banyaknya buku yang dimiliki Budi, berarti Budi kan perbandingannya 3 per 2 dikali 10. Ini dicoret, ini 5, berarti 3 kali 5 adalah 15 buku. Seperti itu untuk memakai cara rumus cepatnya. Nah, oke, terima kasih. Nah, jadi seperti itu pembahasan di video kali ini. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas di video berikutnya. Oke, dadah.